Teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini karena Bapak juga misi umurnya nggak jauh beda dari teman-teman semuanya, jadi kalian semua Bapak panggil buat teman-teman aja ya, karena misinya hanya 1 tahun 2 tahun. Bapak masih muda soalnya. Jadi nanti kalau saya bilang Bapak, berarti kalian saya bilang teman-teman. Oke? Oke, Oke, sebelum kita mengawali untuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan, kecerdasan, sehingga kita bisa masuk dalam kegiatan pembelajaran diagnosa sistem bahan bakar electric fuel injection dengan keadaan sensor ya. Maka dari itu alangkah lebih baiknya sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dan bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Mas orang kecepatan 16. Sebelum mulai pada pelajaran ini, saya kita sudah melakukan belajar pekerjaan masing-masing. Sudah mulai. Sudah selesai. Baik teman-teman semuanya, terima kasih pada Mas Rodet. Oke, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang diagnosa sistem bahan bakar EVI, di mana kemarin kita sudah membahas sedikit tentang definisi dari sistem EVI itu sendiri, di mana sistem EVI itu sendiri merupakan sistem elektrik yang menggunakannya sudah termodifikasi elektrik dibandingkan dengan menggunakan karburator. Tapi sebelum kita lanjut untuk pembelajaran ataupun untuk kegiatan pada pagi hari ini, Bapak akan memotivasi teman-teman semuanya biar lebih termotivasi dalam pembelajaran, meningkatkan prestasi dan juga lebih semangat dalam mencari ilmu. Ini merupakan foto Bapak ketika Bapak masih muda. Bapak kemarin masih muda, Bapak kegiatan di Bali untuk kegiatan pengabdian. Jadi apa sih hubungannya ini sama materi pada pagi hari ini? Jadi hubungannya karena ini diagnosis sistem EVI, di mana diagnosis dalam arti luas ataupun dalam arti secara umum itu adalah memperbaiki dan juga mencari kerusakan untuk diperbaiki. Di mana dalam pengabdian juga seperti itu. Maka dari itu kita jangan hanya berpikir lurus ke depan dengan arti sempit, tapi juga dengan arti luas. Diagnosis itu seperti apa? Ini merupakan motivasi buat teman-teman semuanya. Diharapkan teman-teman lebih tergugah, termotivasi, dan juga lebih bersemangat dalam pembelajaran yang akan mendatang. Jadi never give up, jangan terus semangat, keep strong dan keep smile. Seperti itu. Baik, Pak. Baik teman-teman semuanya, jadi rencana pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama kita akan membahas tentang gejala kerusakan pada sistem EVI, kemudian kita menemukan kemungkinan permasalahan pada sistem EVI, yang ketiga kita akan berdiskusi. Jadi kita akan dua arah untuk saling berdiskusi, saling melengkapi tentang bagaimana mendiagnosa sistem EVI, kemudian siswa mampu menguraikan cara perbaikan. Yang kelima yaitu menggali informasi untuk pemeriksaan. Yang keenam yaitu kita menggunakan beberapa alat penunjang lainnya sebagai praktek, dan yang terakhir yaitu kita mampu melakukan pengecekan dari perbaikan sistem bahan bakar EVI. Mungkin dari tujuan hari ini ada yang perlu ditanyakan? Kalau sudah jelas semuanya kita lanjutkan saja. Oke, Pak. Nah, ini teman-teman semuanya, EVI hanya 3 kata, E, F sama I. EVI. Apa sih EVI itu? Apakah ada yang tahu tentang EVI? Saya, Pak. Boleh? EVI itu Sebelumnya perkenalan dulu. perkenalan, nama saya Galuh. Ya, EVI itu sepengetahuan saya merupakan electronic fuel injection seperti yang bisa dibaca di PPT. Itu salah satu komponen yang digunakan untuk menginjeksikan bahan bakar, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih pada Mas Yura, kita beri aplaus untuk Mas Yura. Jadi gini ya teman-teman semuanya, pembelajaran kali ini kita jangan dibuat tegang, kita dibikin santai, kita dibikin have fun, karena Bapak juga guru milenial, guru Gen Z. Jadi teman-teman bisa mengapresiasikan, menginisiasikan untuk lebih
berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran pada pagi hari. Seperti itu. Untuk teman-teman, iya, untuk teman-teman nanti yang membutuhkan sumber belajar, modul dan lain-lain, nanti kita akan kasih melalui link di draft agar teman-teman lebih mudah untuk membaca. Karena untuk Gen Z sekarang itu biasanya lebih mudah membaca atau memahami lewat telepon atau gadget seperti itu. Jadi kita kembali ke topik. EVI merupakan sistem penyemprotan bahan bakar menggunakan elektronik. Nah, EVI ini selangkah lebih maju daripada penyemprotan menggunakan karburator, di mana EVI sudah terindikasi dengan elektronik sehingga untuk proses penyemprotannya itu tidak lagi menggunakan penyemprotan konvensional. Seperti itu teman-teman. Itu secara umumnya. Nanti teman-teman bisa menggali lebih lanjut, bisa di Google ataupun di manapun itu bisa. Seperti itu. 15.000. Nah, ini sekalian kita mengulas untuk pertemuan kemarin. Kemarin juga kita sudah membahas tentang prinsip kerja, tapi Bapak akan sedikit mengulas lagi. Kali ini Bapak sudah menyediakan link referensi berupa blog untuk teman-teman nanti bisa mengakses melalui pengertian EVI, prinsip kerja, dan juga gambar-gambar ataupun sistem cara kerja. Karena sekarang itu sudah tidak lagi terpaku dalam buku panduan ataupun LKS. Mungkin sekedar email aja ya teman-teman. Ini nanti Bapak akan banyak omong dibandingkan dengan teman-teman karena ini kita baru pertemuan kedua kemarin sama sekarang, jadi kita masih adaptasi untuk pembelajaran. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan saja. Seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan untuk prinsip kerja. Mungkin bisa dibaca oleh Mas Yahya untuk prinsip kerja dari sistem EVI itu sendiri. Prinsip cara kerja sistem EVI pada mobil. Ya, materinya sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Ya. Berdiri Mas Ini Yayat. bisa melihat Mas Yayat berdiri Mas Yayat. gadgetnya selama 5 menit. Oh ya, udah kita alihkan ke Mas Mbak Iman. Mas Iman. Untuk bagaimana prinsip kerja EVI, Pak? Ya, cara kerja EVI. Itu seluruh dasar disebar dan kemudian diproses untuk menghitung jumlah bahan bakar yang harus dimasukkan dalam lampu pembakaran. Oh ya, itu keju EVI. Kita lanjutkan EVI Mas Aji. Agak lain. Nah, waktu habis, maaf teman-teman semuanya. Jadi Wah. karena memang Bapak tidak menyatakan untuk cara kerja sistem EVI itu sendiri, maka jadi Bapak sudah merimain di awal untuk teman-teman bisa aktif dalam membuka Google, dalam menjelajahi internet secara luas. Jadinya tidak hanya terpaku pada PPT seperti itu teman-teman. Padahal cara kerja EVI itu melakukan analisa ataupun pengamatan kondisi mesin bahan bakar yang pertama secara umum, kemudian mengirim sinyal ke ECU, dan ketiga sinyal dan sensor diterima kemudian ditampung oleh ECU, dan yang terakhir yaitu ECU bekerja menentukan kapasitas bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar. Itu adalah prinsip kerja secara umum. Untuk secara khususnya teman-teman bisa menjelajahi surfing sendiri di Google seperti itu. Apakah ada pertanyaan sama ini? Mungkin Mas Dila tadi agaknya sedikit memberikan sesuatu tentang mungkin bentuk EVI bagaimana. Jadi pertemuan pertama kemarin kan sudah dibahas tentang perawatan dan cara kerja itu sendiri ya Pak. Ya, Mungkin kita kemarin itu memang belum sampai ke diagnosis. Jadi saya masih penasaran gitu bagaimana diagnosis. oh ya. Terima kasih Mas Dila untuk rasa penasaran dan keinginan tahu untuk sistem EVI. Mungkin Mas Dila ada pertanyaan terkait? Cukup Pak. Cukup? Masih jam? Cukup. Oke, cukup karena semuanya cukup nanti bisa langsung mengakses link HTTPS bullying karena kita bersumber dari bullying seperti itu. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya. Nah, ini kita masuk ke komponen utama dari sistem EVI, di mana sistem EVI itu memiliki komponen utama tangki bahan bakar, pompa bensin, injektor, kemudian pipa delivery, filter bahan bakar, sensor, dan juga baterai. Di mana masing-masing komponen ini memiliki fungsi dan juga kegunaan masing-masing.
Kalau teman-teman ingin menyaksikan juga, ini merupakan, oh ya, ini materi sudah Bapak share di grup WhatsApp, bisa dicek di grup WhatsApp yang ada Bapak. Ya, ya ini merupakan aliran. Nah ini dari full time kemudian diteruskan. Nanti Bapak akan menjelaskan juga tentang skema, tentang bagaimana FI itu bekerja. Jadi teman-teman yang sudah menanti-nantikan, sudah pengen melihat sistem FI, sabar ya, sabar. Kita belajar step by step untuk pembelajaran FI kita kali ini. Ini teman-teman masih semua ada? Masih. Oke, kita sedikit SBY di sini akan dipimpin oleh Mas Idam. Kalau Mas Idam bilang Evi jaya 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 luar biasa. Oke, oke semuanya. Oke, mungkin Mas Idam bisa mencontohkan Evi Jaya 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 luar biasa. ya. Oke, kita beri positif semuanya walaupun siang ini teman-teman masih tetap semangat. Harapannya teman-teman tidak melupakan Bapak karena Bapak menjelaskan hal ini buat kepentingan teman-teman. Hubungan dari ada Evi sendiri dengan kehidupan sehari-hari teman-teman juga pastinya bakal sangat erat. Di mana teman-teman ini Bapak doakan semuanya satu orang memiliki mobil sendiri sehingga bisa melakukan perbaikan, perawatan dan juga mengemudi dan juga mengemudikan mobil bisa secara mandiri tanpa bantuan orang lain, di mana terkadang kita ada sedikit trouble di jalan dan mengharuskan kita untuk terjun menyelesaikan permasalahan tersebut. Kita kembali ke proses diagnosa. Ya baik teman-teman semuanya, sebelum materi ini tadi juga sudah ada materi dari Bapak Guru lainnya yang untuk menjelaskan tentang bagaimana menggunakan scan tool. Jadi Bapak akan sedikit saja mengulas penggunaan scan tool ini secara garis besarnya. Yang pertama nanti ada form pencarian, gambarnya bisa dilihat seperti ini. Ini merupakan scan tool yang Bapak ambil ataupun adopsi dari jurnal Epicurus. Itu semuanya Bapak menggunakan fakta dan juga data, mungkin bisa dicek satu-satu. Terus kemudian nanti ada pencarian kata saja, jadi teman-teman nggak usah langsung satu-satu, tapi langsung melakukan searching untuk pencariannya apa saja. Dan yang terakhir ketika diambil itu ada hasil dari diagnosa kerusakan gigi tersebut. Mungkin itu bisa dicermati terlebih dahulu sekitar 1 sampai dengan 2 menit sembari Bapak absen teman-teman. Oh iya, sebelum dan ketika teman-teman mencermati, Bapak tadi lupaan di awal karena akhir-akhir ini sering terjadi hujan badai yang tidak menentu. Maka dari itu teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga keimanan, dan juga ketabahan. Nanti yang mau ikut dalam majlisan bisa info Bapak, nanti kita majlisan bersama. Siapa? Karena Bapak ini adalah Gen Z, jadi nanti sedikit ada kata-kata milenial yang akan Bapak lontarkan ke teman-teman biar teman-teman juga dalam pembicaraan kali ini. Oke, nanti Bapak akan tanya tentang kabar. Akan Bapak mulai dari dengan Mas siapa itu? Mas Abiu. Nanti Bapak akan mulai dengan Mas Abiu menanyakan kabar. Jika Bapak menanyakan bagaimana kabar dari ini, teman-teman kalau baik bilang baik, kalau kurang baik bilang kurang baik ataupun disingkat KB. Jadi hanya bilang B dan juga KB. Seperti itu. Apakah bisa dimengerti? Oke, kita mulai langsung ke Mas Fuad terlebih dahulu. Mas Fuad, bagaimana kabarnya? B. Mas Satria? KB. 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 B. KB. B. SB. B. 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 S. SSB. KB. KB. Oke, kita video call untuk kita semuanya. Jadi kita simpulkan hari ini untuk kondisi kita semuanya kurang lebihnya yaitu KB atau kurang baik karena kemarin habis hujan badai. Jadi nanti tetap minum yang hangat-hangat terutama minum jahe dan sebagainya sebagai vitamin buat teman-teman biar lebih sehat dan juga lebih kuat. Seperti itu. Jadi Bapak berharap teman-teman besok tetap hadir. Ini teman kita ada yang sakit, ada yang tahu namanya siapa? Ada Mas Abiu, Pak. Abiu, kenapa Mas Abiu? Katanya jatuh dari lantai 4, Pak. Jatuh dari lantai 4, jatuh dari lantai 4. Mungkin besok lebih hati-hati dan teman-temannya mungkin bisa lebih tanggap biar tidak dibiarkan untuk jatuh ataupun bagaimana. Ada yang tidak tahu? Ada Rio, Pak. Rio kenapa yang tahu? Sakit. Nah, maka dari itu Bapak tadi udah bilang jaga kesehatan, jaga imunitas, jaga kekebalan
Oh, ya. Nanti saja Bapak akan ceritakan nanti. Oke, kita lanjut saja. Nah, ini ada sedikit video yang akan Bapak jelaskan. Jadi teman-teman semuanya bisa mengamati secara baik, secara seksama, dan juga nanti jangan ramai ketika video ini Bapak putarkan. Karena teman-teman semuanya nanti kita satu pintu untuk maaf terjadi kesalahan. Kita satu pintu, kita lihat bersama-sama video yang Bapak tayangkan. Jadi harapannya teman-teman bisa mengikuti secara seksama dan juga bisa mengikuti secara aman dan juga baik. Bapak ini merupakan bapak guru yang sudah kompeten dalam bidangnya. Jangan menggunakan mesin. Nah, Ketika mesin menyala, kita lihat indikatornya. nah, Apakah seperti indikator mati atau tidak? Nah, itu seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya. Kita mengecek pengecekan awal, pengecekan indikator, sudah pengecekan dasar. Bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan ataupun problem yang ada itu di bagian mana dengan cara mengetahui indikator rem yang ada di dashboard. Jadi teman-teman jangan langsung membuka app. Ini kerusakannya di mana ini? Jangan. Jadi kita step by stepnya itu kita melihat indikator dashboard terlebih dahulu. Dengan catatan kita ada mobilnya seperti itu. Ketika mati, maka keadaan mesin normal. Tetapi ketika menyala seperti ini, maka terjadi kerusakan atau problem pada salah satu komponen yang ada di kendaraan tersebut. Untuk memeriksa kerusakan atau kemudian kerusakan pada mobil, maka kita menggunakan scanner tadi. Pertama-tama kita matikan mesin mobil dulu untuk memasang mobil. Oke, jadi ketika indikator rem yang sudah kita ketahui di bagian mana yang mengalami kerusakan, selanjutnya kita akan memasangkan OBD ke dalam detektor yang ada di bawah dashboard mobil, menyesuaikan dengan jenis mobilnya. Bisa di bawah, bisa di samping setir ataupun nanti bisa di bawah tempat duduk pengemudi yang terbaru. Ini juga teman-teman nggak perlu risau, terkadang ada yang ada kabelnya, tapi ada yang tidak menggunakan kabel. Jadi menyesuaikan saja nanti kita menggunakan alat scannernya ini di tempat kita praktek saja. Jangan memaksakan harus ada yang kabelnya atau tidak ada kabelnya karena semuanya fungsinya sama. Nah, ini lebih canggih seperti yang Bapak ceritakan karena kita Gen Z, jadi lebih canggih. Pilih tipe mobil. Menyesuaikan dengan Isinya ada tipe mobil Asia. Nah, dari tahun 1999. Terus berikutnya kita pilih dari pabrikan. Karena mesin kaligrafi ini adalah buatan Daihatsu, maka kita pilih Daihatsu karena Toyota mungkin tidak support. Jadi ini teman-teman, karena tadi Bapak menggunakan blok dari Wuling dan ini kemudian Toyota ataupun dari Daihatsu, maka Bapak mencari beberapa sumber yang relevan karena sekarang sudah maraknya merek-merek mobil di mana beberapa merek sudah mulai memunculkan dirinya dengan beberapa keunggulan yang ada. Jadi Bapak rangkum semuanya jadi satu, jadi ada Wuling, Honda, Toyota dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Mungkin di sini Bapak mau tanya, apakah ada yang sudah pernah menggunakan scan tool? Bisa tunjuk jari? Beberapa. Mungkin kamera bisa langsung mengarahkan. Nah, berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hampir semuanya nanti yang sudah diharapkan Bapak bisa
mengajarkan ataupun sharing ilmu kepada yang belum pernah menggunakan, karena sesungguhnya ilmu yang tidak di-sharingkan itu tidak akan pernah bisa dibagi ataupun tidak akan pernah bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi harapan Bapak bisa sharing, siapa yang belum bisa diajarkan biar lebih bisa, biar lebih mengerti tentang apa yang kita lanjutkan, kita kembali ke penggunaan schedule. Kita pilih jenis mobilnya. Kita pilih jenis Alamat mobil. saat tidak ada. Ini Karena mesinnya sama dengan Terios, kita pilih Terios. kita pilih Terios, karena mobil Bapak Terios. Mesinnya kita pilih K3P. Alat sistem. Kita periksa komponen atau kerusakan pada elektronik full injection. Kita lihat rate fault kode atau kode kerusakannya di komponen apa. Jadi mungkin ini ya teman-teman, nanti akan ada banyak kata-kata yang menggunakan bahasa Inggris. Teman-teman tidak perlu risau dan juga tidak perlu panik kenapa menggunakan bahasa Inggris, tidak ada bahasa Jawa ataupun bahasa Indonesia, karena ini sudah standar internasional di mana sekolah kita ini sudah menggunakan ataupun menerapkan teaching factory yang berstandar internasional dengan menggunakan ini schedule juga bertaraf internasional. Jadi teman-teman Bapak harapkan untuk bisa mengasah soft skill berbahasa Inggris biar kita sama-sama excellent seperti itu. Kita lanjutkan untuk penggunaan schedule. Ternyata kerusakan atau troubleshootingnya pada inter manifold pressure sensor signal. Setelah itu kita periksa. Ternyata di sini kabelnya terlepas. Kita pasang kembali. Nah, ini merupakan salah satu kerusakan teman-teman. Kerusakan itu tidak hanya terjadi pada relay ataupun fuse, bisa jadi kabel terlepas pun menjadi permasalahan yang serius. Dimana dari teman-teman juga harus menerapkan ataupun melakukan step by step dari dasar sampai akar, dari akar sampai dengan ujungnya untuk bisa mendiagnosis kerusakan pada mobil dari teman-teman semuanya ataupun mobil dari bapak teman-teman semuanya. Setelah kita pasang dari lihat pada scanner, kita pilih clear fault memory untuk menghapus memori kerusakan yang ada pada sensor. Ini sudah dihapus. Kita lihat kembali ke fault code. Apakah masih ada data kerusakan di sini? Ternyata tidak ada. Jadi ini sudah normal. Dan untuk melihat data stream kita bisa melihat semuanya. Pilih semua. Ini boleh dipilih salah satu atau pilih semua. Dan kita lihat di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat data stream atau data dari spesifikasi kerja tiap sensor pada mobil ini. Dengan membandingkan hasil scanner dengan manfaat, kita bisa mengetahui apakah mobil ini mengalami gangguan atau tidak. Nah, baik teman-teman semuanya, jadi itu kurang lebihnya penggunaan scanner ataupun scan tool. Jadi ketika teman-teman sudah melakukan ataupun mendiagnosa kerusakan dan teman-teman sudah mendapati kerusakan itu ada di mana, kemudian teman-teman sudah membenarkan ataupun memperbaiki kerusakan tersebut, maka di dalam scan tool ataupun scanner yang kita gunakan, kerusakan itu tidak akan terdeteksi lagi. Seperti itu. Jadi kalau semisal teman-teman menggunakan scan tool setelah memperbaiki masih ada kerusakan, berarti untuk perbaikannya itu masih belum sempurna ataupun belum selesai semuanya, dimana masih ada beberapa problem ataupun kesalahan yang harus ataupun perlu diperbaiki seperti itu teman-teman. Jadi pastikan penggunaan scan tool ini sudah benar sesuai dengan SOP dan juga manual book yang Bapak kirimkan melalui e-book di dalam Google Drive nanti.
Mungkin sampai sekian tuh ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait penggunaan scan tool dan lain-lain dari Bapak tunjuk aja, mungkin karena tadi sedikit ada kayak rasa pengen tahu. Mungkin Mas Saiful Ikram. Iya, Pak. Bagaimana? Mas ke depan, Pak. Belum. Kalau mau bertanya Bapak persilahkan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan Bapak lanjutkan saja. Oke, jadi ini kita akan masuk di sesi diskusi. Bapak akan beri kelompok kloter pertama, kloter kedua. Mungkin Bapak beri waktu selama 30 detik saja karena kita sudah selama 4 tahun, hampir 2 sampai dengan 3 tahun ini bersama. Jadi Bapak harapkan chemistry sudah berkembang. Jadi mungkin perwakilan kelompok 1 Mas Fuad bisa maju ke depan, dan Mas siapa yang kelompok 2 Mas Saiful bisa maju ke depan. Oke, baik, mungkin jangan terlalu lama karena kita ASN, Pak. Ya, bisa menghadap ke sana. Oke. Ya, jadi sesuai bilang Bapak ada tadi itu, yaitu yang pertama boleh dibacakan Mas Fuad untuk pertanyaannya. Mengapa mesin susah tidak dapat di starter? Ya, jawabannya bagaimana? Jawabannya Bisa disampaikan ke teman-teman. yang pertama ada troubleshootingnya, berarti kita harus mengecek komponen satu persatu. Yang pertama ada dari immobilizer atau sistem keamanan mobil EV, ataupun dari kunci kontaknya, apakah kunci kontaknya mati atau enggak. Terus yang kedua ada koneksi kelistrikan, yang ketiga ada ignition type system, yang keempat ada tekanan bensin dan regulator tekanan bensin, yang kelima ada jumlah bahan bakar, dan seterusnya ada dari berbagai sensor-sensor. Itu harus dicek satu persatu. Oke, jadi kalau ada kerusakan harus dicek satu-satu ya Mas Fuad ya. Oke, lanjut untuk nomor 2. Mungkin ini sebutkan 3 aja. Oh, 3 ya. 3 aja. Tadi kan dijelaskan di PPT itu mesin susah itu ya Mas. Nah itu mungkin langkah perbaikannya itu mengecek komponen-komponen yang terhubung dengan mesinnya. Nah untuk itu kita mengecek dari sistem kelistrikannya dan juga mengecek koneksi dari ignition system. Mungkin itu sih Mas. Oke, mungkin kita bisa beri aplaus untuk dua teman kita. Bisa kembali ke tempat, nanti jadi akan disediakan oleh panitia. Terima kasih. Pak Abdul. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi beberapa diagnosa yang telah Bapak rangkum dari berbagai mobil yang ada, dari mobil-mobil bapak-bapak dan juga mobil ibu-ibu yang kemarin ada sedikit gejala di tol itu. Semoga kita doakan terlebih dahulu untuk yang arwah ataupun yang meninggal di tol Cipali, semoga diterima. Ya, Bapak hanya mengatas kemampuan teman-teman dalam menggunakan media sosial, juga bisa diberikan keberkahan dalam menuju ke sisinya. Beberapa diagnosa itu mungkin teman-teman nanti bisa membacanya troubleshooting dan juga tanya jawab. Mungkin alat evaluasi bisa teman-teman akses di yang terakhir dari Bapak sudah menggunakan ataupun sudah menyimpulkan di halaman terakhir, bisa diklik. Mungkin jika sudah kesimpulan dari hari ini, nanti jangan lupa ya dikerjakan alat evaluasi. Alat evaluasi itu untuk evaluasi Bapak dalam pengajaran selanjutnya, biar Bapak nanti kurangnya apa dari teman-teman mintanya apa, biar Bapak bisa melengkapi dan kita bisa saling melengkapi. Jadi kita sama-sama enak dan juga hidup dalam pembelajaran di kelas. Kesimpulannya, yang bersangkutan memerlukan pemahaman mendalam tentang komponen utama seperti sensor, inverter, dan juga ECU. Karena segala komponen ini sangat keterkaitan dan juga tidak bisa dipisahkan. Mungkin dari Bapak itu mungkin cukup sekian. Bapak ada beberapa kata-kata motivasi buat teman-teman semuanya. Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Maka dari itu buatlah sejarah, buatlah cita-cita untuk teman-teman semuanya, karena kita akan menikmati, orang lain yang menilai. Mungkin dari Bapak itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.